Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Az-Zumar ayat 53. Terima kasih sudah klik video ini, dan jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله وانتهوا عما حرم عليكم من الخطايا والأوزار، وافعلوا الخيرات قبل الضيق والإسعاف. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang lain, melalui mimbar Jumat ini, kami mengajak kepada kita semuanya, marilah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti kata yang sebenar-benarnya, yaitu dengan melaksanakan semua perintah-perintahnya serta menjauhi semua larangan-larangannya. Juga takwa yang dapat menumbuhkan kesadaran diri bahwa pada hakikatnya kita adalah makhluk pilihan yang dimuliakan Allah serta memperoleh kedudukan yang tinggi sebagai khalifahnya di muka bumi. Kita harus selalu menumbuhkan rasa optimisme untuk membangun kehidupan ke depan yang lebih baik dalam nama ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral jemaah rahimakumullah, marilah kita menjalani dan mengisi kehidupan ini dengan penuh optimisme dan harapan akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa putus asa, karena putus asa itu bertentangan dengan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kita sebagai makhluk yang paling baik. Dia telah membekali kita dengan akal pikiran dan hati nurani. Di samping itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan alam semesta, menciptakan langit dan bumi, udara, menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuhan bumi yang subur. Dengan kemurahan dan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menebarkan dan membentangkan anugerah dan rahmatnya. Segala fasilitas dan kebutuhan hidup manusia tersedia di alam semesta ini. Tinggal manusianya saja sanggupkah ia menggali dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, lalu bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan kita sebagai manusia dan memfasilitasi segala kebutuhan hidup ini tidaklah main-main dan tanpa makna. Dengan fasilitas yang tersedia dan diperuntukkan kepada manusia itu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menguji siapa di antara mereka yang paling baik amal perbuatannya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amalan. Wa huwal 'azizul ghafur. Artinya, Maha Suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Al-Mulk ayat 1 dan 2. Ma'asyiral jemaah rahimahullah, dari ayat tersebut jelaslah bagi kita bahwa hidup ini sesungguhnya adalah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lebih dari sebagai ujian bagi manusia. Kepemilikan dan kekuasaan mutlak terhadap alam semesta ini hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk diri kita sebagai manusia.
Untuk itulah hendaklah kita sadari sepenuhnya, kita menuju dalam-dalam dan kita tanamkan sungguh-sungguh dalam sanubari bahwasanya sepahit apapun peristiwa yang menimpa kita sesungguhnya mengandung hikmah yang besar. Kalaupun hikmah itu tidak didapatkan di dunia, maka pasti akan kita peroleh di akhirat kelak. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira atau berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Terkadang ujian dan cobaan itu terasa begitu berat untuk mencapai tataran kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Sejauh mana ketangguhan dan kepiawaian kita dalam menyelesaikan tantangan dan dapat keluar lulus dari ujian itu, sehingga kita dapat memasuki jenjang kehidupan yang lebih baik dengan penuh keyakinan terhadap pertolongan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Ma'asyiral Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapapun sulit dan beratnya cobaan serta ujian yang kita hadapi, jangan sampai membuat kita berputus asa, karena putus asa itu dilarang dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Az-Zumar ayat 53. Dalam ayat lain ditegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Artinya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Hidup memang penuh dengan dinamika dan ujian. Terkadang seseorang telah berusaha maksimal sesuai dengan tuntunan agama Islam, namun apa yang menimpa dirinya justru peristiwa-peristiwa yang tidak pernah diharapkannya. Kesulitan-kesulitan hidup seperti ekonomi, rumah tangga dan lain sebagainya tak pernah kunjung usai. Kenyataan ini jangan sampai membuat putus harapan, lantas berubah haluan dengan mencari jalan pintas yang akan membuat kita terhina dan terjerumus ke dalam keuangan dosa. Ma'asyiral Jemaah rahimahullah, adalah perlu bagi kita untuk menemukan dan memetik pelajaran moral yang telah dihadapi oleh Rasulullah SAW. Beliau juga menghadapi tantangan dan kesulitan serta cobaan yang tidak ringan. Padahal status beliau adalah Rasulullah. Beliau lahir dalam keadaan yatim, lalu tumbuh remaja, harus mencukupi kebutuhannya sendiri, lantas menjadi seorang pedagang, dan seterusnya yang terus mengalami kesulitan dan tekanan yang sangat keras. Kemudian penderitaan Nabi Ayub alaihissalam, misalnya di mana beliau mengalami tekanan mental, terisolir dari lingkungannya karena terjangkit penyakit yang tak kunjung sembuh, kehilangan anak-anak dan harta benda, padahal beliau adalah seorang utusan Allah. Para nabi dan rasul tidak pernah merasa putus asa, tetapi terus berusaha dan mempunyai rasa optimis yang tinggi sehingga mencapai derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti menjalani hidup ini dengan terus berikhtiar ke arah yang lebih baik dengan penuh kesabaran dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah." Artinya, dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyuruh Tuhannya di pagi dan siang hari dengan mengharap keridhoannya. Al-Kahfi ayat 28.
bekerja dan beramal baik untuk urusan dunia maupun untuk kepentingan akhirat, hendaklah dilakukan dengan penuh kesabaran. Begitu juga ketika menerima ujian dan cobaan dalam hidup. Sebab bersikap sabar dalam segala situasi dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan dan kemenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu beruntung. Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 200. Ma'asyiral jemaah rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, rahmat dan petunjuknya sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan keuletan dan kesabaran dan dapat mencapai tataran kehidupan yang lebih baik dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah amarna bil ittihad wal i'tisam bi hablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uth rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya 'ibadallah, ittaqullaha mastata'tum وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمر بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وصحابته وأزواجه وذريته أجمعين. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا